Halo semuanya, selamat sore. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana mengatur alur kode program kita dengan menggunakan percabangan. Untuk melakukan percabangan, kita dapat menggunakan if statement, conditional operator, switch statement, dan switch expression. Untuk kali ini, kita akan belajar mengenai if statement dan conditional operator terlebih dahulu. If statement digunakan untuk memecah alur kode program kita menjadi beberapa bagian. Sintaks atau cara penulisan dari if yang pertama adalah seperti ini. If, lalu di sini adalah sebuah kondisi atau syarat. Kondisi atau syarat ini merupakan expression yang bernilai boolean, yaitu true atau false. Lalu kurung kurang buka, kurung kurang tutup. Di dalamnya ini adalah kode program kita yang akan dijalankan jika kondisi ini terpenuhi. Sekarang, supaya lebih jelas, kita akan coba dengan contoh kasus. Misalnya, saya ingin membuat aplikasi yang akan mengembalikan bentuk absolut atau bentuk positif dari angka yang diberikan. Di sini kita minta input dulu ya. Jika inputnya 0, maka saya akan berikan no input sebagai nilai dari ini. Jika hasil dari try parse ini adalah 0, maka saya akan berikan nilai 0 untuk number. Nah, di sini saya akan pasang if numbernya itu lebih kecil dari 0, maka number akan saya kalikan dengan min 1. Di sini kalian dapat lihat bahwa di dalam if ini ada sebuah kondisi, yaitu sebuah expression yang akan menghasilkan nilai true atau false. Jika ekspresi ini bernilai true, maka kode program di dalam kurung kerawal ini akan dijalankan. Jadi kalau nanti numbernya itu adalah bilangan negatif, berarti ini akan bernilai true ya. Maka number akan dikalikan dengan min 1. Setelah itu saya print ke layar. Save, kita coba dulu ya. Kita berikan misalnya min 9, hasilnya 9. Tapi kalau saya masukkannya 9, keluarnya tetap 9, karena tidak dikali dengan min 1. 9 lebih kecil dari 0 akan menghasilkan nilai false, jadi perintah ini tidak akan dijalankan. Jadi seperti itu cara kerja dari if statement. Nah, cara penulisan if statement yang kedua adalah menambahkan keyword else untuk menjalankan suatu kode program jika kondisi atau syarat dari if tidak terpenuhi. Jadi, jika kita ingin melakukan sesuatu ketika kondisi di sini tidak terpenuhi, maka kita menggunakan keyword else. Untuk contoh kasus kali ini, kita akan membuat sebuah aplikasi yang akan menentukan apakah angka yang diberikan adalah 0 atau bukan. Jadi di sini, saya ganti ya. Saya akan mengecek apakah numbernya itu 0 atau bukan. Jika numbernya sama dengan 0, berarti true ya. Maka di sini saya akan print 0 atau 0. Else, not 0. Save. Jadi, jika syarat ini terpenuhi, yaitu number sama dengan 0, maka perintah yang dijalankan adalah yang ini, yaitu menampilkan 0 ke layar. Else, kalau tidak, berarti salah ya, numbernya tidak sama dengan 0, maka perintah yang akan dijalankan adalah yang ini, print not 0. Sekarang kita coba. Not 0 ya, 9. Sekarang kita coba lagi masukkan 0, 0. Nah, cara penulisan if statement yang ketiga adalah menambahkan keyword else if jika kita memiliki kondisi lain yang ingin ditangani. Misalnya, kita akan membuat aplikasi yang akan menentukan apakah angka yang diberikan adalah angka positif, negatif, atau 0. Kondisi untuk bilangan positif adalah numbernya lebih besar dari 0. Berikutnya, kita perlu menambahkan satu buah kondisi lagi, yaitu kondisi untuk bilangan negatif. Syaratnya itu adalah number lebih kecil dari 0.
Untuk hal ini, kita gunakan keyword else if. Else if, lalu syaratnya number lebih kecil dari 0. Di sini kita akan tampilkan negatif. Else print 0. Jadi, nanti alur kode programnya seperti ini ya. Setelah kita mengkonversi input dengan try parse menjadi sebuah angka, maka number ini akan dicek. Jika numbernya lebih besar dari 0, maka kita akan mencetak tulisan positif ke layar. Kalau ternyata salah, else ya, kita ngecek lagi nih, if numbernya lebih kecil dari 0. Kalau ya, kita akan cetak negatif. Kalau tidak, berarti masuk else ya. Kita print 0, karena di sini tidak ada syarat yang harus dipenuhi lagi. Jadi, sisanya masuknya ke sini. Di dalam if statement, kita bisa memberikan lebih dari satu buah else if. Jadi, kalau kalian punya kondisi lain yang ingin ditambahkan, kalian bisa tambahkan else if lagi ya. Else if itu tidak wajib ada ya, jadi if else aja juga boleh. Nah, else juga tidak wajib ada. Jadi, kalau kalian misalnya cuman begini aja juga boleh ya. If, else if, lalu tidak ada else. Hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti ini. Kalau saya masukkan 0, 0, ya udah, nggak ngapa-ngapain ya, karena nggak ada else-nya. Tapi kalau misalnya ada, kita jalankan 0, keluar 0. Kita jalankan 9, positif. Kita jalankan min 9, negatif. Nah, di sini kita juga dapat menggunakan expression yang lebih kompleks dengan menggunakan kombinasi dari relasional dan logical operator. Contoh, kita akan coba buat untuk menentukan bentuk air sesuai dengan suhu yang di-input oleh user. Kita hapus dulu ini. Ini saya ganti jadi temperatur. Di sini kita cek ya suhu airnya. If temperatur lebih kecil sama dengan 0, maka print frozen. Beku ya. Else if, jika temperaturnya itu lebih besar dari 0 dan temperaturnya lebih kecil sama dengan 100, maka print cair ya, liquid. Else berarti ini sisanya ya. Sisanya ya udah pasti uap ya. Print steam, uap air. Save, kita coba. Min 9, frozen. 10, liquid. 101, steam. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai conditional operator. Conditional operator ini kita gunakan ketika kalian ingin membuat sebuah expression yang nilainya bergantung pada kondisi atau syarat tertentu. Sintaks atau cara penulisan dari conditional operator adalah seperti ini. Yang pertama, kondisinya. Syaratnya apa? Condition. Tanda tanya. Lalu di sini adalah expression kalau kondisinya terpenuhi. Setelah itu, expression kalau kondisinya itu tidak terpenuhi atau salah. Jadi bentuknya seperti ini ya untuk conditional operator. Sekarang kita akan coba untuk contoh aplikasi bilangan absolut sebelumnya. Di sini kita hapus. Kita ganti lagi jadi number. Di sini saya akan print. Nah, yang saya print itu adalah number kalau numbernya itu positif. Tapi kalau numbernya negatif, maka yang akan saya tampilkan itu adalah hasil perkalian number dengan min 1. Jadi di sini saya berikan dulu kondisinya. Number lebih besar sama dengan 0. Ini berarti positif ya. Berarti saya tampilkan numbernya. Tapi kalau enggak, yang saya tampilkan adalah hasil perkalian number dengan min 1. Kita jalankan. Min 9 jadi 9. Kalau 9, tetap 9. Conditional operator ini bisa dipakai di mana aja ya. Nggak cuma di dalam print. Misalnya saya ingin tampung terlebih dahulu di dalam variabel result. Ini bisa seperti ini ya.
Nah, begini juga bisa. Oke, jadi seperti ini ya pembahasan mengenai if statement dan conditional operator. Berikutnya kita akan membahas mengenai switch statement dan switch expression. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.